Pagi itu udara masih basah oleh embun ketika telepon di meja komando berdering pelan, hampir tak mencolok. Namun, nada suara operator yang meneruskan pesan kepada kami membuat seluruh ruangan terasa berubah suhu. Seorang warga melapor menemukan tubuh manusia tergeletak di tepi sungai kota, tak jauh dari jembatan tua yang sudah lama jarang dilewati orang. Lokasi itu memang sering dipakai remaja untuk nongkrong atau memancing, tapi jarang sekali ada warga yang turun sampai ke bibir sungai pada jam-jam pagi. Aku dan tim segera berangkat. Jalanan masih berkabut, membuat sirine mobil kami terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Ketika kami mendekati lokasi, suasana seperti mengurung kami dalam sepi yang tidak wajar, hanya suara aliran sungai yang tenang. Kontras dengan laporan yang baru kami terima. Beberapa warga berdiri di kejauhan, enggan mendekat, seolah ada batas tak terlihat antara tempat aman dan wilayah yang sudah terkontaminasi oleh ketakutan. Saat tapak pertama kami menginjak tanah lembab di pinggir sungai, rasa dingin itu merayap naik melalui sepatu, seakan lingkungan sekitar ikut memperingatkan kami. Ada sesuatu yang tidak normal di sini. Garis polisi belum sempat dipasang, tapi area itu sudah terasa seperti tempat kejadian perkara yang memaksa semua orang berhati-hati. Yang pertama, menarik perhatian. Kami bukanlah tubuh korban, tapi pola goresan samar di tanah melingkar, tidak beraturan, seperti seseorang duduk lama di sana, entah berjongkok atau melakukan sesuatu yang membuat tanah tertekan dan licin. Aku berlutut, menatap lebih dekat. Ada jejak sepatu yang sebagian terhapus oleh aliran sungai, namun yang tertinggal menunjukkan ukuran yang cukup besar. Tidak jelas apakah itu milik pelapor, korban, atau orang lain, tapi naluri menyuruhku menyimpannya dalam ingatan. Korban ditemukan dengan posisi tubuh yang tampak ditinggalkan begitu saja, tetapi ada kesan bahwa ia tidak berada di lokasi itu sejak awal kejadian. Tanah di sekitarnya tidak menunjukkan tanda pergulatan, dan ini membuat kami berpikir bahwa ia mungkin dibawa atau diletakkan di sana setelah kejadian di tempat lain. Namun yang paling mengganggu hatiku adalah fakta bahwa tidak ada benda pribadi di sekitar. Tidak ada tas, telepon, atau identitas, seolah pelaku sengaja membersihkan jejak, tapi tetap meninggalkan korban di tempat terbuka agar ditemukan. Salah satu anggota tim menunjuk ke arah semak yang tertekan, seperti baru saja dilewati seseorang menuju jalur kecil yang menanjak ke jalan raya atas. Aku meraba dondon yang masih basah, menyadari bahwa kondensasi embun di permukaannya terhapus sebagian. Itu berarti seseorang melalui sana kurang dari 1 jam sebelum kami tiba. Seseorang yang mungkin melihat kami datang atau mendengar suara mobil polisi, lalu memutuskan pergi. Ketika garis polisi akhirnya dipasang dan tim forensik tiba, aku berdiri sejenak di tepi sungai, menatap riak air yang memantulkan langit pagi. Ada perasaan aneh menyelinap, perasaan bahwa seseorang sedang mengawasi kami dari kejauhan, menunggu reaksi kami terhadap pesannya. Yang pertama, aku tidak tahu saat itu bahwa penemuan pagi ini hanyalah permukaan dari teror panjang yang akan mengguncang kota. Ini belum apa-apa. Ini baru salam pembuka dari seseorang yang seolah ingin kami mengikuti jejaknya. Dan kami, entah suka atau tidak, sudah masuk ke dalam permainan yang tidak kami pahami. 2 minggu setelah penemuan korban pertama, ketenangan kota kembali terguncang. Laporan-laporan baru masuk dengan pola yang hampir identik. Seseorang ditemukan tak bernyawa di lokasi-lokasi yang terpencil, terpisah cukup jauh satu sama lain, dan tanpa saksi yang melihat apapun. Setiap kali panggilan darurat masuk, aku merasakan sensasi yang sama, campuran antara kegelisahan, rasa dikejar waktu, dan ketakutan bahwa kami tengah menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dugaan awal. Tempat kejadian perkara kedua berada di area lahan kosong dekat sebuah pabrik tua yang sudah tak beroperasi.
Ketika kami tiba, angin bertiup kencang membawa aroma karat dan debu yang mengapung dari bangkai bangunan industri. Tidak ada aktivitas manusia di sekitar, hanya suara seng berderak tertiup angin. Di tengah kesunyian itu, korban ditemukan tergeletak di dekat dinding pabrik. Dan sekali lagi, tidak ada tanda pergulatan. Seolah pelaku bekerja cepat, rapi, dan dengan kehati-hatian luar biasa yang membuat suasana makin mencekam adalah temuan pola yang sama. Seperti kasus pertama, tanda berupa goresan samar di tanah yang kali ini terlihat lebih jelas. Seakan pelaku sengaja menorehkannya. Polanya tidak mudah dipahami, tidak seperti simbol, tidak juga seperti huruf. Lebih seperti kebiasaan seseorang yang selalu meninggalkan sidik tangan nonverbalnya di setiap tindakan. Apapun itu, tanda tersebut menjadi petunjuk pertama bahwa kasus ini bukan kebetulan berulang. Ada seseorang yang ingin meninggalkan pesan kepada kami. Korban ketiga ditemukan 5 hari kemudian. Kali ini di kawasan perumahan lama yang sudah banyak ditinggalkan penghuninya. Rumah-rumah reyot berjejer seperti barisan saksi bisu, dan jalanan berdebu seakan tak tersentuh kehidupan. Saat kami menyisir area itu, aku memperhatikan satu hal yang konsisten. Lokasi-lokasi ini bukan sembarang tempat. Semuanya adalah area senyap, kawasan terlupakan yang menawarkan tempat ideal untuk melakukan kejahatan tanpa terpantau. Namun, yang membuatku semakin yakin bahwa kami berurusan dengan pelaku yang sama adalah jarak antar lokasi. Meski terpencar, ketika dipetakan, titik-titik itu membentuk pola lengkungan besar yang seolah menyusun garis pergerakan. Pola itu tidak lurus, tidak acak, tapi seperti lingkaran yang belum lengkap. Ketika aku menggambar garis penghubungnya di papan kantor, aku merasakan firasat kuat bahwa pelaku mengikuti jalur tertentu, ritme atau rute yang hanya dimengerti olehnya. Kasus keempat memperkuat keyakinan kami. Korban ditemukan di dekat taman kota kecil yang sering sepi pada malam hari. Kali ini, tim melakukan pencarian lebih teliti. Di bawah bangku taman, kami menemukan bekas pijakan sepatu berukuran sama seperti yang terdeteksi di tempat kejadian perkara. Pertama, jejak yang kembali hanya tampak sebagian, seolah pelaku sengaja memperlihatkannya tanpa memberikan terlalu banyak informasi. Orang ini bermain-main dengan kami, meninggalkan remah-remah yang cukup untuk memancing kami terus mengejarnya. Saat kami kembali ke kantor dan mengkaji semua data, suasana ruang investigasi dipenuhi ketegangan. Beberapa anggota tim mulai menyadari pola yang sama. Tidak ada hubungan jelas antara para korban. Mereka berbeda usia, pekerjaan, dan latar belakang. Satu-satunya benang merah adalah lokasi tempot-tempot sunyi yang tersebar melingkar. Semakin kupandangi peta itu, semakin aku merasakan kehadiran si pelaku, seolah ia mengatur langkah kami, menyusun panggung bagi kami untuk menemukan satu korban, lalu korban berikutnya, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang spontan dalam semua ini. Tidak ada yang terjadi tanpa maksud. Dan perlahan, dengan enggan, kami mulai menyadari sesuatu yang merayap di pikiran setiap penyelidik. Ini bukan sekadar serangkaian pembunuhan. Ini adalah pola sebuah peasant, dan seseorang, entah siapa, sedang menuntun kami ke arah sesuatu yang lebih besar dari sekadar jejak-jejak samar di tanah. Sejak kasus ketiga dan keempat menegaskan pola yang sama, kantor kepolisian berubah menjadi ruang yang tak pernah lagi benar-benar sunyi. Telepon berdering lebih sering, laporan masuk bertubi-tubi, dan setiap anggota tim investigasi bergerak seperti bagian dari mesin besar yang dipaksa bekerja tanpa jeda. Di tengah semua itu, Kapolres akhirnya memutuskan sesuatu yang sudah lama kami perkirakan. Pembentukan tim khusus untuk mengejar pelaku yang kini mulai kami curigai sebagai seorang pembunuh berantai. Aku termasuk dalam inti tim penyelidik. Begitu surat tugas turun,
kami dipindahkan ke ruangan kecil di lantai 2 gedung. Sebuah ruangan yang pintunya hampir selalu tertutup rapat. Di dalamnya, papan tulis besar dipasang memenuhi setengah dinding. Peta kota terpampang di sana, dipenuhi titik-titik merah yang menandai lokasi korban ditemukan. Setiap titik terhubung dengan garis tipis berwarna berbeda, waktu kejadian, arah dugaan pelarian, dan radius kemungkinan pergerakan. Malam itu, setelah semua data visual ditempel, ruangan terasa berubah menjadi sesuatu yang lain, bukan hanya tempat kerja, tapi medan perang strategi. Lampu neon yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya dingin, membuat bayangan kami terpantul di papan peta. Seakan kami pun menjadi bagian dari pola yang sedang kami analisis. Aku berdiri paling dekat dengan peta, mencoba mempelajari kembali pola lingkaran yang mulai terlihat. Polanya tidak sempurna, justru ketidaksempurnaannya memberi petunjuk. Jarak antar titik tidak sama, tapi mengikuti ritme yang seolah disengaja. Pelaku memilih lokasi berdasarkan faktor yang belum bisa kami definisikan. Namun satu hal jelas, ia bergerak memutari kota, seakan mengurungnya secara perlahan. Kalian lihat ini? Salah satu rekan menunjuk pada jarak antara tempat kejadian perkara pertama dan keempat. Bukan sekadar lingkaran. Ini seperti spiral. Ada arah masuk. Kalimat itu membuat semua orang mendekat dan kami sadar, secara tak langsung, pelaku sedang mendekati pusat kota. Semakin dekat ke pusat, semakin mudah baginya mengambil korban secara acak tanpa dicurigai. Di meja kami, tumpukan berkas korban mulai bertambah. Foto-foto, laporan tempat kejadian perkara, catatan saksi, dan hasil analisis awal dari forensik menumpuk begitu tinggi hingga meja kayu itu tampak kewalahan menanggung beban informasi yang kami belum mampu merangkai. Setiap lembar, setiap catatan terasa seperti potongan puzzle yang belum menemukan pasangannya. Pada pertemuan pertama tim khusus itu, Kapolres berdiri di depan peta sambil menyilangkan tangan. Suaranya tegas, tapi kami bisa merasakan tekanan di balik nada tersebut. Pelaku ini bukan amatir. Dia mengerti ritme patroli, memahami area buta kota, dan memilih waktu paling sunyi. Ia mungkin mempelajari kita jauh sebelum kita mempelajarinya. Kami tak ada yang membantah. Semua tahu itu benar. Aku mencatat satu hal penting dari setiap tempat kejadian perkara. Pelaku tidak pernah mengambil apapun dari korban, tidak meninggalkan petunjuk pribadi, dan tidak menunjukkan motif yang dapat dilacak. Tak ada pola korban khusus, tidak ada pesan langsung. Namun keberadaan goresan samar di setiap tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa ia ingin terdeteksi, ingin polisi menyadari bahwa ini adalah karya orang yang sama. Ini bukan sekadar kejahatan, ini komunikasi. Sore itu, ketika rapat selesai, aku menatap papan peta sekali lagi. Lingkaran setengah jadi itu terasa seperti mata besar yang mengawasi kami, memaksa kami menyadari bahwa setiap langkah yang kami ambil sudah diperhitungkan oleh seseorang di luar sana. Dan di dalam ruang hening itu, aku baru benar-benar memahami satu hal. Pelaku bukan hanya bergerak, tapi menari di sekitar kami, dan tugas kami bukan sekadar mengejarnya, tapi memecahkan pola tarian yang ia tinggalkan. Hasil autopsi pertama yang benar-benar memberi arah baru bagi penyelidikan datang pada malam ketika hujan turun tanpa henti, mengetuk jendela kantor seperti peringatan rutin yang menuntut perhatian. Lampu-lampu di ruang forensik menyala redup, memberikan cahaya kekuningan yang membuat setiap bayangan tampak lebih panjang dan setiap kekosongan terasa lebih berat. Saat itu aku dipanggil oleh Dr. Wijaya, kepala forensik yang jarang memanggil penyelidik kecuali ia menemukan sesuatu yang tidak lazim. Ketika aku memasuki ruangannya, ia sedang menatap layar monitor yang menampilkan pembesaran mikroskopis
dari sebuah benda kecil. "Lihat ini," katanya tanpa mengalihkan pandangan. Suaranya datar, tapi ada nada tertentu yang membuatku merapat mendekat. Pada layar terlihat serpihan logam tipis. Panjangnya tak lebih dari 0,5 senti, namun bentuknya terlalu presisi untuk dianggap kebetulan. "Ini ditemukan pada pakaian korban ketiga," lanjutnya. "Bukan bagian dari pakaian, bukan pula serpihan acak. Ini jenis logam industri. Komposisinya menunjukkan itu berasal dari mesin berat." Aku merasakan naluri penyelidikanku terpicu. Ini bukan sekadar jejak, ini petunjuk langsung menuju latar belakang pelaku. Kami belum tahu apa yang harus dicurigai pekerja pabrik, teknisi, mesin, seseorang yang memiliki akses ke material industri tertentu. Tapi keberadaan serpihan itu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dengan bukti ini, kami akhirnya memiliki arah, tak berhenti sampai di situ. Ketika serpihan dari korban lain dianalisis, hasil yang sama muncul. Material yang identik, bentuk serupa, dan tingkat presisi yang menunjukkan benda itu bukan pecahan acak dari mesin rusak, melainkan bagian dari komponen yang sengaja digunakan berulang kali. Ini berarti pelaku membawa atau memakai sesuatu yang berkaitan dengan logam tersebut setiap kali ia bergerak. "Ini mungkin peralatan kerjanya," kata Dr. Wijaya pelan, "atau sesuatu yang menjadi ciri khas pekerjaannya." Kami mulai memetakan kemungkinan bengkel, pabrik, industri logam, perusahaan manufaktur, hingga tempat pelatihan teknik. Dan tiba-tiba, cahaya di ruangan forensik terasa lebih terang daripada sebelumnya. Seakan petunjuk itu membuka gembok pertama dari rangkaian kunci yang selama ini tertutup rapat. Namun, semakin kami menganalisis, semakin muncul kejanggalan. Posisi serpihan pada pakaian korban berbeda-beda, tapi selalu berada di bagian yang seolah terkontaminasi saat korban dipindahkan atau disentuh. Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya dekat dengan barang tersebut, dia kemungkinan besar selalu mengenakannya. Mungkin menempel pada sarung tangan, mungkin bagian dari peralatan kerja yang selalu ia bawa. Aku berdiri lama menatap serpihan itu, terpaku oleh ukurannya yang kecil, namun dampaknya begitu besar. Menakjubkan bagaimana sepotong logam sekecil itu bisa menjadi pemicu yang mengarahkan penyelidikan ke jalur baru. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang mendekati optimisme meskipun samar. Pelaku tampaknya begitu teliti menutupi jejak. Namun serpihan logam ini menunjukkan bahwa tak ada yang bisa direncanakan sempurna. Saat aku berjalan keluar dari ruang forensik, lorong kantor terasa berbeda, lebih sunyi, lebih panjang, lebih tegang. Namun kini, di balik ketegangan itu tumbuh keyakinan kecil. Kami telah menemukan sesuatu yang benar-benar dapat menyudutkan pelaku. Apapun atau siapapun dia, ia kini meninggalkan bukti yang lebih konkret dari sekadar jejak samar atau pola lokasi. Dan aku tahu, dari pengalaman menangani banyak kasus, bahwa pelaku yang metodis sekalipun bisa jatuh. Bukan karena kesalahan besar, tetapi karena detail kecil yang ia anggap tak penting. Serpihan logam itu mungkin kecil, tapi dalam dunia penyelidikan, benda kecil seringkali menjadi awal runtuhnya misteri besar. Satu-satunya saksi yang kami temukan pada fase awal penyelidikan muncul secara tiba-tiba, tanpa rencana, tanpa keberanian, yang sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai seseorang yang terpaksa berbicara karena rasa takutnya sudah melewati batas. Hari itu matahari hampir terbenam. Sinarnya jatuh miring menembus jendela kantor, membuat ruangan penyidikan berwarna jingga pucat. Ketika seorang pria paruh baya datang ke pos jaga dengan langkah tergesa, ia memperkenalkan diri dengan suara yang hampir tak terdengar, seperti setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa mengundang malapetaka. Peluh membasahi dahinya. Meski suhu sore itu cukup sejuk, tatapannya gelisah,
melayang-layang pada bayangan di belakang kami, seolah ia takut seseorang mengikutinya sampai ke dalam kantor polisi. Begitu kami memintanya duduk di ruang wawancara, ia langsung menunduk. Jemarinya saling mencengkeram erat, dan lututnya tampak bergetar di bawah meja. Aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ia menyimpan sesuatu yang berat, sesuatu yang membuatnya bertarung antara kebutuhan untuk berbicara dan rasa takut akan konsekuensinya. Kami memulai pelan, hati-hati, seperti menangani barang rapuh. Bapak mengatakan melihat seseorang di sekitar lokasi kejadian, tanyaku. Ia mengangguk kecil, tetapi tidak mengangkat wajah. Napasnya tersengal gelisah. Saya tidak yakin, katanya akhirnya. Tapi malam itu saya melihat seseorang. Dia berdiri agak lama mengawasi area itu. Kami tahu, jika dipaksa, saksi seperti ini bisa menutup diri. Jadi kami memberi ruang. Setelah beberapa detik hening yang menegang, ia melanjutkan. Kata-katanya terputus-putus. Ia tidak bisa menyebut ciri-ciri secara jelas. Tidak ada deskripsi wajah. Tidak ada gambaran fisik spesifik. Yang ia ingat hanya satu hal, cara orang itu menatap. Tatapannya seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Bukan marah, bukan takut, tapi seperti sedang menghitung sesuatu, ujarnya lirih. Dan ketika saya lewat, dia melihat saya, bukan hanya melihat, mengamati. Aku dan rekanku saling bertukar pandang. Jenis tatapan seperti itu sangat sesuai dengan dugaan kami tentang pelaku. Seseorang yang tenang, metodis, dan menghitung setiap langkah. Namun yang paling menarik, bukan deskripsinya melainkan respons emosionalnya. Sikapnya yang ketakutan, bukan sekadar kewaspadaan wajar. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketika kami mencoba menggali lebih jauh, ia menarik napas panjang, menunduk makin dalam. Saya baru bicara sekarang karena saya takut. Beberapa hari ini, saya merasa ada yang mengawasi rumah saya. Saya dengar langkah kaki di luar, tapi begitu saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ruangan menjadi hening. Suara kipas angin tua di pojok ruangan terdengar jauh lebih nyaring daripada sebelumnya. Bapak merasa orang itu tahu Anda melihatnya? Tanyaku perlahan. Ia mengganggek, dan untuk pertama kalinya ia mengangkat wajah. Ada ketakutan pekat di matanya, ketakutan yang tidak bisa dibuat-buat. Saya tahu dia melihat saya, katanya, dan saya rasa dia ingat saya. Ucapan itu membuat bulu kudukku meremang. Dalam penyelidikan kasus seperti ini, kami mengerti satu hal. Pelaku yang cerdas tidak akan membiarkan saksi potensial hidup bebas tanpa ia ketahui aktivitasnya. Dan jika saksi ini benar-benar diawasi, maka pelaku sudah jauh lebih dekat dengan masyarakat daripada yang kami perkirakan sebelumnya. Namun, yang paling mengganggu bukan pernyataannya, melainkan sebuah fakta kecil yang baru kusadari setelah ia selesai berbicara. Pria itu datang ke kantor polisi tanpa membawa apapun, tanpa persiapan, seolah ia bahkan takut mampir ke rumah dulu sebelum melapor. Seakan-akan ia merasa bahwa setiap detik setelah melihat sosok itu adalah detik yang mengundang bahaya. Dan itulah momen ketika kami sadar, pelaku bukan hanya meninggalkan jejak di TKP, ia juga meninggalkan rasa takut yang merayap jauh keluar dari lokasi kejadian, menempel pada siapapun yang kebetulan melihat tindak tanduknya. Itu bukan sekadar kejahatan, itu teror yang dirancang untuk menyebar. Hari ketika kami menemukan, pesan pertama dari pelaku adalah hari ketika penyelidikan berubah dari sekadar pencarian menjadi perlombaan, melawan seseorang yang jelas menikmati setiap langkah yang kami ambil. Pesan itu tidak muncul dalam bentuk catatan tertulis, tidak pula berupa simbol mencolok. Justru sebaliknya, ia hadir dengan cara halus, terencana, dan begitu rapi, hingga membuat kami menyadari bahwa pelaku mengikuti
Perkembangan penyidikan jauh lebih dekat daripada yang kami kira. Semua dimulai dari tempat kejadian perkara kelima. Lokasinya berada di sebuah gudang penyimpanan tua yang sudah tidak digunakan. Selama bertahun-tahun, cat dindingnya mengelupas, pintunya berkarat, dan udara di dalamnya berbau debu bercampur kelembapan. Saat kami memasuki area itu, rasanya seperti memasuki tempat yang sengaja dipilih karena kesunyiannya. Tempat yang bisa menelan suara apapun tanpa meninggalkan gema. Ketika tim forensik mulai menyisir ruangan, aku melihat sesuatu yang tidak langsung menarik perhatian orang lain. Sebuah benda kecil di sudut ruangan, tepat di bawah jendela pecah yang menghadap ke deretan pepohonan. Benda itu bukan barang bukti dari korban, bukan pula bagian dari bangunan gudang. Itu sebuah koin logam bersih dan mengkilap sangat, kontras dengan debu tebal yang menyelimuti seluruh lantai. Aku memungutnya dengan sarung tangan. Koin itu bukan mata uang modern, itu koin lama, dengan ukiran buram dan garis tepi yang sudah aus. Namun yang membuatku merinding bukan jenis koinnya, melainkan posisinya. Letaknya terlalu rapi, terlalu strategis, diletakkan di tempat yang tidak terlalu mencolok, tapi cukup terlihat jika kami memeriksa ruangan dengan teliti, seolah itu adalah penanda, sebuah tanda bahwa pelaku ingin memastikan kami tahu ia berada di sana lebih dekat daripada yang kami perkirakan. Namun pesan yang lebih mengganggu datang beberapa menit kemudian. Di salah satu tiang kayu gudang terdapat goresan panjang vertikal, tidak dalam, tapi cukup jelas. Ketika salah satu anggota tim memeriksanya, ia memanggilku dengan suara yang tidak biasa. Tanda ini mirip sekali dengan pola goresan di tempat kejadian perkara sebelumnya. Down panel, goresannya memiliki karakteristik yang sama arah, tekanan, bentuk tidak beraturan, tapi konsisten. Hanya saja, kini goresannya lebih tegas, seolah pelaku ingin memastikan kami melihatnya. Seakan ia berkata, "Aku masih di sini," yang membuat kami semakin yakin bahwa ini adalah pesan langsung. Adalah hal yang sangat kecil, namun signifikan. Posisi goresan sejajar, tepat dengan tempat di mana koin diletakkan. Seolah pelaku menyatukan dua objek itu menjadi satu rangkaian petunjuk. Koin, goresan, sudut pandang dari jendela. Aku mendekati jendela yang pecah itu. Dari situ, pemandangannya mengarah langsung ke jalan setapak kecil di belakang gudang. Jalur itu nyaris tersembunyi oleh pepohonan dan semak. Namun dari sudut tertentu, seseorang bisa melihat dengan jelas siapa saja yang masuk dan keluar gudang. Pelaku kemungkinan berdiri di sana, mengawasi, menunggu. Mungkin tidak lama sebelum kami tiba, perasaan tidak nyaman merayapi punggungku. Rasanya seperti berada dalam lingkaran yang dia sengaja ciptakan, lingkaran di mana setiap langkah kami sudah ia perhitungkan. Pesan itu bukan ancaman terang-terangan, tapi sinyal bahwa ia memahami ritme kerja kepolisian, memahami bagaimana kami membaca tempat kejadian perkara, dan bahwa ia sengaja menyesuaikan setiap pesannya agar seolah menjadi bagian dari permainan. Dan yang lebih mengganggu adalah kesimpulan sederhana namun menegangkan yang muncul saat kami berdiskusi. Pelaku tidak hanya meninggalkan bukti, ia mengatur bukti. Ia ingin kami menemukan koin itu. Ia ingin kami melihat goresannya. Ia ingin kami berdiri di jendela itu, di tempat ia mungkin berdiri sebelumnya, untuk merasakan kehadirannya. Malam itu, saat kami meninggalkan tempat kejadian perkara, aku menoleh sekali lagi ke arah gudang yang gelap itu. Rasanya seperti memalingkan wajah dari seseorang yang sedang menatap balik dari bayang-bayang itu. Bukan sekadar pesan, itu undangan. Malam itu, udara terasa menggantung seperti menahan napas bersama kami.
Gudang tua yang menjadi target operasi berdiri sunyi di ujung kawasan industri yang lama ditinggalkan. Dari kejauhan, bangunannya tampak seperti raksasa hitam yang membatu, tak bergerak, namun menyimpan sesuatu yang tak sepenuhnya mati. Kami sudah mengintai tempat itu berhari-hari, memastikan setiap sudut, setiap rute kabur, setiap kemungkinan jebakan yang mungkin dipasang sang pelaku. Dan ketika semua potongan informasi akhirnya membentuk pola yang kami cari, kami tahu malam ini harus menjadi akhir dari perburuannya. Aku berdiri di balik mobil taktis, memandangi pintu besi yang mulai berkarat. Angin membawa aroma debu dan minyak mesin khas daerah industri yang ditinggalkan. Dingin, getir, dan menggantungkan perasaan tak nyaman di tenggorokan. Suara komandan tim khusus terdengar pelan melalui headset. Kalimat-kalimat pendek namun tegap mengulangi prosedur dan pembagian sektor. Semua orang bergerak dalam diam, hanya ada desahan pelindung tubuh, gesekan sepatu dengan kerikil, dan bunyi klik kecil dari senjata yang dicek terakhir kali detik-detik menjelang penyerbuan. Selalu membawa sensasi yang aneh, antara ketegangan yang memukul jantung dan kejernihan pikiran yang justru semakin tajam. Aku menempelkan punggung pada dinding dingin, mencoba membayangkan keadaan di dalam. Jika pola kebiasaannya benar, pelaku mungkin berada di area tengah sebuah ruangan yang menurut analisis termal sering menunjukkan pergerakan dan suhu yang tidak wajar. Ia barangkali sedang menyiapkan sesuatu atau sekadar menunggu, seolah tahu bahwa kehadiran kami hanya persoalan waktu. Hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2. Pintu depan dihantam alat pemecah. Suara logam berderak memecah keheningan malam. Disusul sorot lampu taktis yang menembus kegelapan gudang. Aroma lembab langsung menyergap hidung. Debu yang sudah mengendap bertahan-tahan berterbangan membiaskan cahaya yang menyilaukan. Tim masuk dari dua sisi, bergerak rapi seperti koreografi yang dilatih ratusan kali. Aku mengikuti di belakang sektor kiri, menelusuri gang sempit antara peti-peti kayu besar yang diselimuti kain terpal robek di dalam. Suasananya lebih menekan dari perkiraan. Ruangan luas itu dipenuhi bayangan panjang, setiap sudut tampak mencurigakan. Tak ada suara selain langkah kaki tim dan gema napas kami yang terdengar jelas. Beberapa kali kami berhenti ketika monitor detak jantung di headset menunjukkan perubahan kecil. Ada seseorang di dalam. Kami semua mengetahuinya. Dan entah mengapa, ketegangan itu membuat seluruh suasana jadi terasa lebih beku. Ketika kami mendekati ruangan tengah, lampu-lampu di sepanjang langit-langit tiba-tiba berkedip. Bukan mati total, hanya berkedip. Seolah ada seseorang yang dengan sengaja ingin kami sadar bahwa ia tahu kami ada di sana. Tim langsung merapat, membentuk formasi perlindungan. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Keheningan setelah kedipan lampu itu terasa terlalu panjang, terlalu disengaja, dan yang lebih mengganggu, seperti sebuah salam sambutan dari seseorang yang menganggap dirinya tuan rumah. Kami bersiap membuka pintu ruangan inti. Dan pada momen itu, aku sadar, apapun yang menunggu kami di balik pintu itu, bukan hanya seorang buronan. Ia adalah bayangan gelap yang selama ini menghantui kota, dan malam ini, kami akan berhadapan langsung dengan pusat kegelapan itu. Begitu pintu besi ruangan tengah didorong, terbuka, hawa dingin dari dalam menyergap wajah kami. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang terasa seperti sisa kehadiran seseorang yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu neon tua yang menggantung berayun pelan di tengah langit-langit, memancarkan kedipan cahaya yang membuat segala sesuatu tampak patah-patah seperti potongan film rusak. Tanpa perlu diperintah, tim langsung mengarahkan lampu taktis ke seluruh sudut, menerangi dinding,
Meja dan lantai yang tampak seperti sudah sering digunakan, namun jarang dirapikan. Bau logam bercampur debu memenuhi udara, membuat napas terasa berat. Aku melangkah pelan memasuki ruangan. Indera siaga penuh. Ada tanda-tanda keberadaan seseorang di sini. Kursi yang ditarik sedikit jauh dari meja. Secangkir minuman yang masih memiliki uap samar, seolah baru disentuh seseorang beberapa menit sebelumnya. Setiap detail kecil itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa pelaku yang kami buru selama berminggu-minggu benar-benar ada di sini. Dekat, sangat dekat. Tiba-tiba, suara ringan terdengar dari sisi ruangan. Bukan langkah kaki, bukan pula sesuatu yang jatuh. Suara itu lebih mirip gesekan kain dengan permukaan kasar. Kami menoleh serempak, membentuk formasi defensif. Dari balik salah satu rak logam besar yang menempel pada dinding, seseorang muncul perlahan dan aku tahu sebelum lampu kami banner-banner meneranginya bahwa sosok itu adalah target kami. Pelaku berdiri tegak, tidak bersembunyi, tidak panik, tidak pula mencoba melawan. Wajahnya tertutup bayangan, namun garis-garis tubuhnya tampak rileks, seperti seseorang yang sudah lama menantikan momen ini. Ia mengangkat kedua tangan pelan, bukan tanda menyerah, tapi lebih seperti gestur teatrikal, seolah ia menyambut kedatangan kami sebagai tamu undangan. Cahaya yang menerpa sebagian wajahnya menunjukkan senyum tipis, senyum yang tidak ramah, tidak agresif, tetapi mengandung sesuatu yang lebih mengganggu, ketenangan yang tidak wajar. Sepertinya kalian menemukan tempatnya, ujarnya dengan suara rendah, datar, dan nyaris tanpa emosi. Kata-katanya tidak panjang, namun terasa menusuk. Ada semacam kepastian di dalamnya, seolah tiap kata sudah direncanakan jauh sebelum ia mengucapkannya. Teman-teman timku langsung mengambil posisi untuk memborgolnya. Namun aku tetap waspada. Ada sesuatu pada cara ia berdiri, cara ia memandang, yang membuat seluruh ruangan terasa seperti perangkap yang baru saja diaktifkan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan fisik, tapi insting bertahan-tahan dalam penyelidikan mengajarkanku bahwa ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk gerakan tangan atau senjata. Terkadang ancaman ada di dalam kepala seseorang, dan pria ini dengan ketenangannya yang sulit dijelaskan adalah bukti hidupnya. Ketika salah satu anggota unit mendekat untuk memasang borgol, pelaku itu justru mencondongkan tubuh sedikit, seolah ingin memastikan wajah kami terlihat jelas olehnya. Matanya menyapu kami satu persatu, bukan dengan tatapan penuh kebencian, melainkan rasa ingin tahu, seperti seorang peneliti yang memeriksa objek eksperimen. "Aku sudah memperkirakan kalian datang malam ini," katanya mengalun perlahan. Tapi aku tak menduga akan ada sebanyak ini. Kami tidak menanggapi ucapannya. Prosedur tetap dijalankan dengan ketat. Namun di dalam kepalaku, kalimat itu berputar. Bagaimana ia bisa tahu? Sudah sejak awalkah ia memantau kami? Atau mungkin kami yang tanpa sadar bermain dalam jalur yang sebelumnya sudah ia rancang? Ketika borgol akhirnya terpasang, ia tidak menolak. Ia justru menundukkan kepala sedikit, seakan hal itu bagian dari sebuah upacara. Dan pada saat itu, lampu ruangan kembali berkedip lebih kuat daripada sebelumnya, membuat bayangan di wajahnya bergerak seperti topeng hidup yang berganti bentuk. Ruangan terasa semakin sunyi, meski ada lebih dari 10 orang berdiri di dalamnya. Di akhir proses penangkapan, sebelum ia dibawa keluar dari gudang, ia menatapku tepat di mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat jelas. Ekspresinya bukan marah, bukan takut, tetapi sebuah tatapan penuh kalkulasi. Dan dari ketenangan itu, aku merasakan sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Seakan ia masih memegang kendali atas sesuatu yang belum kami ketahui. Dan tanpa kami sadari,
Dengan penangkapan ini, penyelidikan kami tidak berakhir, justru baru memasuki babak yang jauh lebih gelap. Ruang interogasi malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya ada suara AC berdesis atau detak jam dinding yang lambat namun stabil. Tapi malam ini, semuanya seperti ditelan diam. Hanya lampu gantung di tengah ruangan yang memancarkan cahaya kekuningan, membentuk lingkaran sempit yang menyoroti meja besi, 2 kursi, dan sosok yang kini menjadi pusat perhatian seluruh tim penyelidik. Pria yang selama berminggu-minggu menghantui setiap laporan, setiap tempat kejadian perkara, setiap rapat analisis. Aku berdiri di balik kaca satu arah, menyaksikan ia duduk dengan punggung tegak, tangan terborgol rapi, namun dengan ketenangan seseorang yang tidak merasa berada dalam posisi kalah. Wajahnya tidak memperlihatkan tanda lelah, meski telah melalui proses penangkapan yang menegangkan. Tatapannya lurus, tidak gelisah, tidak menghindar. Bahkan ketika ia hanya menunggu penyidik memasuki ruangan, ada ketenangan yang nyaris menjengkelkan. Sialah, ia lepe, siap menghadapi kami daripada kami menghadapi dirinya. Ketika aku masuk, kursinya tidak bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang bergeser perlahan mengikuti gerakanku. Tidak ada senyum seperti sebelumnya, namun juga tidak ada ketertarikan untuk menunjukkan penyesalan. Ia tampak seperti seseorang yang sudah hafal alur adegan yang akan terjadi. "Aku kira kalian akan mengirim seseorang lain," katanya pelan. Suaranya terpantul datar di dinding ruangan. Kepala penyidik, mungkin, atau seseorang yang suka membentak. Aku menarik kursi dan duduk tegak di hadapannya. "Kami hanya ingin tahu alasanmu melakukan semua ini." Ia menatapku lebih lama dari seharusnya. Sorot matanya tidak tajam, tetapi dalam, seolah mencoba membaca baris-baris pikiran, mencari celah emosional yang bisa ia manfaatkan. Alasan? Iya. Tertawa kecil, bukan tawa keras, melainkan hembusan napas yang nyaris tidak terdengar, namun menggema di ruangan sempit itu. Kalian sudah melihat pola-pola itu. Bukankah kalian, para penyelidik, seharusnya sudah menebak sejak awal? Aku membuka berkas di depanku, catatan-catatan, foto lokasi, transkrip saksi. Semua pola tampak jelas, namun justru terlalu jelas. Seakan sengaja ditinggalkan untuk ditemukan. "Kau meninggalkan terlalu banyak tanda," kataku, menjaga nada tetap netral. "Terlalu rapi untuk seseorang yang tidak ingin ditemukan." Ia mengangguk pelan. "Tepat sekali." Jawaban itu membuat tengkuku terasa dingin. Sejak awal, firasat itu sudah ada bahwa pria ini bukan hanya pelaku, tetapi seseorang yang mengatur irama perburuan. Menjaga jarak cukup jauh agar tak tertangkap, namun cukup dekat agar kami terus terpancing. Aku memperhatikannya beberapa detik. Pergerakannya minim, hampir tidak ada. Namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang berbeda dari penjahat lain yang pernah kutemui. Bukan pembenaran, bukan kebencian, melainkan rasa percaya diri yang tidak wajar. "Kalau begitu," kataku, menyandarkan tubuh sedikit ke depan, "apa yang kau inginkan?" "Peng publis." Ia tersenyum miring. "Aku hanya ingin dipahami." Kata itu membuat suasana ruangan seakan mengerut. Dipahami, bukan dibenarkan, bukan pula diadili. Ia ingin seseorang mengerti pola pikirnya, motivasinya, dunia batinnya yang gelap, namun bukan dengan cara yang langsung ia jelaskan. Ia ingin kami menemukannya melalui proses yang ia rekayasa. Aku menyalakan alat perekam. "Kalau begitu, jelaskan. Biarkan kami mengerti." Ia mencondongkan sedikit tubuhnya. Rantai borgol bergetar lembut. "Semua tempat yang kalian temukan, semuanya berkaitan. Ada benang merahnya. Bukan pada korbannya, bukan pada waktu kejadiannya, tapi pada pemilihan lokasi. Semuanya adalah tempo-tempo
yang pernah menyelamatkan seseorang atau gagal menyelamatkan seseorang. Aku menelan ludah pelan. Aku sudah mencurigai sebagian pola itu. Namun mendengar pengakuan langsung darinya memperjelas seluruh struktur pemikirannya. Ia memilih tempat bukan berdasarkan korban, melainkan berdasarkan cerita-cerita kelam yang terjadi di lokasi itu bertahun-tahun lalu. Cerita yang tidak pernah tercatat di laporan resmi. "Kenapa kau mengumpulkan pola itu?" tanyaku. Ia menatapku seolah pertanyaan itu sudah diprediksi sejak lama. Karena aku ingin menyelesaikan sesuatu yang menurutku belum selesai. Belum sempat aku menyelesaikan pertanyaan berikutnya. Ia menambahkan, "Kau akan tahu akhirnya. Bahkan setelah semua ini, kalian belum melihat keseluruhan gambarnya." Kalimat itu membuat seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan ancaman, bukan pula keangkuhan, melainkan keyakinan penuh bahwa apa yang kami pahami baru permukaan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menutup berkas di depanku, menatapnya tanpa berkedip. "Kalau begitu, tunjukkan pada kami." Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih santai. "Nanti, waktunya belum pas." Jawaban itu membuatku sadar satu hal. Meskipun ia sudah berada di balik borgol, ia masih merasa mengendalikan permainan. Dan mungkin dalam beberapa hal, ia benar. Beberapa hari setelah interogasi terakhir, kantor satuan investigasi terasa berbeda. Tidak ada lagi alarm mendadak, laporan darurat, ataupun panggilan radio yang menandakan adanya korban baru. Ruang kerja kami yang biasanya penuh ketegangan kini hanya dipenuhi suara kertas dibolak-balik, dengung komputer, dan percakapan lirih antara anggota tim yang masih berusaha menyusun akhir dari sebuah rangkaian kasus paling rumit yang pernah kami tangani. Namun meski suasananya tampak lebih tenang, ada sesuatu yang tidak dapat kusebut sebagai ketentraman. Rasanya seperti setelah badai besar berlalu, angin memang berhenti. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah, langit masih kelabu, dan kita tahu betul bahwa jejak badai itu tetap tinggal di setiap sudut kota. Begitu pula keberadaan pria yang kini mendekam di ruang tahanan khusus itu. Ia sudah ditangkap, sudah diborgol, sudah diamankan, tapi kasus ini entah kenapa terasa belum benar-benar selesai. Setiap laporan yang kami susun, setiap kronologi yang kami tulis ulang, selalu berakhir pada kesimpulan yang sama. Pola yang ia ciptakan bukanlah pola kebetulan. Hampir setiap lokasi yang dipilihnya memiliki sejarah kelam tersendiri. Beberapa tercatat resmi, beberapa hanya beredar dalam cerita masyarakat setempat, dan sebagian lagi hampir tenggelam dalam arsip lama yang tidak pernah dibuka. Semakin dalam kami memeriksa, semakin jelas bahwa ia telah mempelajari kota ini jauh sebelum kami mempelajarinya. Kami menyusun papan besar di ruang briefing, menempelkan peta lengkap dengan benong-benong merah yang menghubungkan lokasi-lokasi itu. Dari Keyohan, benang-benang itu tampak seperti jaring laba-laba yang rumit, dan di pusatnya, sebagai titik terakhir, adalah gudang tua, tempat kami menangkapnya. Semakin aku memandang pola itu, semakin aku merasa seolah kami telah mengikuti jalur yang ia desain, bukan jalur yang kami temukan sendiri. Dan mungkin itulah yang membuat penutupan kasus ini terasa ganjil. Hari itu, aku pergi ke ruang tahanan khusus, bukan untuk interogasi, bukan juga untuk mengambil keterangan tambahan. Aku hanya ingin melihatnya lagi, memastikan bahwa ia benar-benar ada di balik jeruji, bukan bayangan yang sewaktu-waktu akan menghilang seperti ia muncul. Ketika aku memasuki ruang observasi, ia sedang duduk di bangku kecil, menatap dinding kosong, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya diam, seolah menikmati heningnya ruangan yang tidak lebih besar dari 2 kali lebar lengan. Namun ketika petugas membuka pintu dan langkahku masuk terdengar, ia tersenyum sedikit.
Senyum itu bukan jenis senyum yang menusuk seperti saat kami menangkapnya. Bukan pula senyum kemenangan. Lebih tepatnya, seperti seseorang yang dengan sabar menunggu orang yang ia kenal lama. "Aku tahu kau akan datang," katanya singkat. Aku tidak merespons ucapannya. Kami sedang menyusun laporan akhir. Kami ingin memastikan tidak ada detail yang terlewat. Ia mengganggak, tampak memahami. Tidak ada yang kalian lewatkan. Semua sudah kalian temukan. Aku menatapnya beberapa detik. Itu tidak menjelaskan kenapa kau melakukan semuanya. Ia tertawa kecil, hampir seperti seseorang yang mendengar pertanyaan yang sudah ia jawab sebelumnya. Ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Ada hal-hal yang harus ditemukan. Aku tahu percakapan itu tidak akan mengarah ke pengakuan penuh. Ia selalu berbicara seperti itu, menggantung, metaforis. Seakan setiap kata yang ia ucapkan memiliki makna ganda. Namun, sebelum aku pergi, ia menambahkan satu hal yang membuat langkahku terhenti sesaat. "Kalian sudah menutup berkasnya sekarang," ujarnya pelan. Tapi kota ini belum selesai bercerita. Aku tidak menoleh, hanya menegakkan napas dan melangkah keluar. Namun kata-katanya tertinggal begitu dalam. Bukan karena itu ancaman, tapi karena nada suaranya lebih mirip peringatan. Seolah ia tahu sesuatu yang belum kami pahami sepenuhnya. Ketika aku kembali ke kantor, teman-teman timku sedang menurunkan papan peta besar. Dari dinding, benang-benang merah itu dilepas satu persatu, ditempatkan kembali ke dalam kotak alat. Foto-foto lokasi dipisahkan berdasarkan kategori sebelum dimasukkan ke dalam arsip. Semuanya terlihat seperti proses normal penutupan kasus besar yang berkepanjangan. Namun, dalam diam, kami semua menyadari hal yang sama. Sekalipun papan itu kosong, sekalipun berkas sudah ditutup, ada bagian dari kasus ini yang masih menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa kami tempelkan di papan atau masukkan ke dalam laporan. Sebuah pertanyaan besar yang tidak memiliki ruang untuk dijelaskan dalam dokumen resmi. Apakah ia benar-benar bertindak sendiri? Atau apakah kami baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Kami menutup lampu kantor malam itu dengan rasa lega yang dipaksakan. Namun jauh di dalam pikiranku, aku tahu kau tak bisa benar-benar menutup misteri yang penuh bayangan. Kau hanya bisa menunggu bayangan itu kembali bergerak. Dan entah kapan aku merasakan firasat itu. Suatu hari nanti, kami akan membuka berkas itu lagi.